sambut Bapak dan Ibu dengan suka hati. Selamat datang di BBMPV Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala BBPPMPV Pertanian yang saat ini diwakili oleh Koordinator Bidang Penjaminan Mutu dan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi. Yang kami hormati, Subkoordinator, Kepala Pengembang Widya Iswara PTP di lingkungan BBPPMPV Pertanian, dan Bapak Ibu Panitia yang kami banggakan, serta peserta yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga pada hari ini kita dipertemukan dalam silaturahmi untuk dapat bertemu satu sama lain dengan nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Dan tidak lupa sholawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, kami ucapkan sekali lagi selamat datang di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian, di mana Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah yang akan dilaksanakan dari tanggal 3 Oktober sampai dengan 8 Oktober 2022. Bapak dan Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya Enadra Badri yang akan memandu acara hingga akhir nanti. Selanjutnya, yaitu laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Subkoordinator Penyelenggaraan Bapak Husni Tamrin SPMPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Kepala BBPP Pertanian yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Mulyono SSMMPD, Koordinator Penjaminan Mutu Fasilitasi Peningkatan Kompetensi. Yang kami hormati Koordinator, Subkoordinator, para pengembang departemen Widya Iswara, pengembang teknologi pembelajaran, rekan-rekan panitia. Yang kami banggakan peserta pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah yang berbahagia. Alhamdulillah, dan pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka mengikuti pelatihan, pembukaan pelatihan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Kepala yang saya hormati, perlu kami sampaikan terkait beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, bahwa kegiatan ini didasarkan kepada satu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, nomor 3 Peraturan Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah, keempat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kemudian yang kelima adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja pelaksana teknik Kemdikbud. Kemudian yang terakhir adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang penerapan kurikulum merdeka dalam rangka pemberian pendidikan. Ibu dan Bapak peserta yang kami hormati, adapun beberapa hal atau tujuan dari kegiatan ini adalah, pertama, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan pendekatan manajemen komprehensif dalam upaya mencapai tujuan strategis di sekolahnya. Kemudian yang kedua, mampu mengaktualisasikan karakter penting dalam bekerja yang harus dimiliki oleh seorang CEO SMK. Nomor 3, mampu membangun visi, tujuan dan nilai-nilai melalui belajar terus-menerus tentang diri dan lingkungannya, serta mengaktualisasikan kepemimpinan wirausaha yang dibutuhkan SMK dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis. Kemudian yang nomor 4 adalah
mampu mengelola individu, tim, dan sekolah sehingga mampu dan berhasil menghadapi berbagai perubahan tantangan. Kemudian yang terakhir adalah mampu mengaktualisasikan cara berpikir sistem dalam proses pengambilan keputusan manajerial di sekolahnya. Ibu dan Bapak saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan selama 6 hari, yaitu mulai hari ini tanggal 3 sampai dengan 8 Oktober yang akan datang. Selama 6 hari di kampus PPPMP Pertanian ini, Ibu Bapak akan mengikuti materi sebanyak 50 JP dengan rincian materi umum adalah 2 JP, materi pokok adalah 63 JP. Yang di dalam materi pokok ini yaitu implementasi kurikulum merdeka ada 2 JP, karakter COE 6 JP, manajemen strategis dan kinerja 7 JP, manajemen inovasi 7 JP, penguasaan pribadi dan kepemimpinan 7 JP, manajemen SDM dan perubahan 7 JP, pemikiran sistem untuk pengambilan keputusan 7 JP. Jadi total adalah 43 JP. Kemudian di materi penunjang ada 5 JP terdiri dari evaluasi penyelenggaraan 1 JP, pretest dan posttest 2 JP, dan penyusunan RTL 2 JP. Mudah-mudahan selama pelatihan di BPPMP ini Bapak Ibu peserta diberikan kesehatan, kelancaran, dan semuanya Ibu dan Bapak peserta dapat mengikuti semua rangkaian kegiatan yang akan disajikan oleh para fasilitator. Jadi nanti Ibu Bapak selama 6 hari ini akan didampingi oleh fasilitator, karena Ibu Bapak nanti dari 40 peserta ini akan dibagi dalam 2 kelas, masing-masing kelas akan didampingi oleh 2 fasilitator dan seorang panitia. Nah, nanti kami sudah sediakan panitia, mudah-mudahan ketika Ibu Bapak dalam pelaksanaannya memerlukan bantuan apapun terkait kegiatan akademis, bisa minta bantuan kepada rekan-rekan kami panitia. Ibu dan Bapak yang saya hormati, mudah-mudahan walaupun tadi sudah saya sampaikan kesehatannya, tapi tetap Ibu Bapak karena pandemi COVID ini masih tetap ada, walaupun belum tidak sebesar 2 tahun yang lalu. Tapi mudah-mudahan Ibu Bapak kami sudah bekali dengan alat-alat prokes, alat-alat kesehatan, mulai dari masker, hand sanitizer. Mudah-mudahan Ibu Bapak dapat digunakan untuk supaya kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita. Ibu dan Bapak saya hormati, untuk menjaga kebugaran Ibu Bapak, kami di lembaga ini sudah menyediakan fasilitas-fasilitas olahraga, mulai dari sepeda santai, ada fasilitas gym, ada futsal, ada tenis ya. Silakan, termasuk dari apa yang Ibu Bapak lihat di sekeliling ini, trek untuk jogging pagi ataupun jogging sore, silakan dimanfaatkan. Karena lembaga ini luasnya 54 hektar, jadi Ibu Bapak silakan bisa memanfaatkan untuk menjaga kebugarannya. Mudah-mudahan selama di tempat ini Ibu Bapak semuanya bisa baik-baik saja, tidak perlu menengok rumah sakit atau klinik. Tapi walaupun demikian, kami di lembaga ini juga menyediakan klinik ya, untuk balai pengobatan di lokasinya di belakang gedung serbaguna ini. Itu biasanya buka dari pukul 1 sampai pukul 3. Ya mudah-mudahan Ibu Bapak tidak perlu nengok ke sana karena sudah sehat semuanya ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan kepada Bapak Kepala BPPMP Pertanian, dalam hal ini oleh Pak Mulyono SSMMPD, pada saat nanti memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus pembukaan kegiatan oleh Koordinator PM dan FPK Bapak Mulyono Esos MMPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, alhamdulillah pada hari ini dan pagi ini dipertemukan di Balai Besar ini. Walaupun kemarin beberapa rekan sudah
ada yang sudah ke sekolah Bapak Ibu. Kebetulan kurang enak badan, hari ini baru terbang dari Medan, kebetulan dari Medan. Tadi titip salam untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah. Mohon maaf tidak bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Insya Allah nanti Pak Kepala akan bertemu Bapak Ibu pada kesempatan Bapak Ibu mendapatkan materi di ruangan masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, kebijakan Direktorat Pendidikan Vokasi sesuai dengan arahan Pak Jokowi adalah mengembangkan SDM unggul. Upayanya adalah kita melalui kerjasama dengan industri. Itu kuncinya. Karena pendidikan vokasi ini akan outputnya atau outcome-nya adalah anak-anak didik kita yang pertama bisa bekerja di industri, yang kedua berwirausaha, yang berikutnya adalah melanjutkan. Nah, upaya-upaya itu sudah dilalui Direktorat Pendidikan Vokasi melalui kebijakan Link and Match. Link and Match yang sudah diluncurkan pada waktu itu adalah Pak Dirjen, Pak Wikan, sekarang dilanjutkan oleh Bu Kiki, Dr. Kiki. Ada 8+I yang harus kita upayakan bersama walaupun masih banyak kendala. Yang pertama Bapak Ibu harus melakukan sinkronisasi kurikulum dengan dunia industri dan dunia usaha. Itu yang pertama. Karena kunci Link and Match itu adalah Bapak Ibu, kurikulum itu harus selaras dengan industri. Setelah itu Bapak Ibu, kita harus melakukan pembelajaran yang berorientasi project based learning. Ini memang kalau Pak Dirjen waktu itu Pak Wikan agak ekstrim. Project based learning itu project based yang real, yang bisa dipasarkan dan diterima oleh pasar. Ternyata pengalaman saya beberapa kali dapat keluhan dari Bapak Ibu, memang ini usaha ini sudah kita lakukan, tapi belum selaras yang diinginkan oleh Pak Dirjen, karena kondisinya berbeda-beda. Kebetulan kami membina di sekolah yang di perbatasan, ada yang sekolah terpencil. Nyari industri saja susah, apalagi menyinkronkan. Nah, balik-balik hanya prosedur yang harus kita lakukan, akhirnya tidak sesuai yang kita inginkan. Contohnya prosedur yang kita lakukan tetap sinkronisasi, tapi dengan industri yang kalau di luar Jawa sinkronnya ke dalam Jawa ya sama saja. Harusnya sinkronisasi dilakukan di industri sekitarnya, sehingga tujuan anak didik kita adalah bekerja dan berwirausaha di lingkungan masing-masing. Ya boleh di luar provinsi kita boleh, tapi orientasinya hanya memperdayakan anak didik kita bisa bekerja di lingkungan atau di daerahnya masing-masing. Yang ketiga, kita harus update teknologi. Ini kan sekarang baru trending topik yang Pak Menteri mempunyai 400 staf ahli. Nah, ini di lapangan memang beberapa hal yang kita selalu mengikuti, seperti yang Bapak Ibu ini kan IKM Mandiri ya. Nah, IKM Mandiri itu akan dilalui dengan platform pendidikan. Nah, ini yang Bapak Ibu harus berusaha mengupdate teknologi, khususnya yang TIK, sehingga kita bisa melakukan terobosan-terobosan, inovasi-inovasi yang kita lakukan.
Yang ketiga. Yang keempat, kita tidak hanya murid saja yang harus prakrin. Sekarang guru harus mengikuti prakrin. Kemarin saya hari Sabtu melepas teman-teman dosen politeknik, pendidikan tinggi vokasi yang diklat di sini kita magangkan juga. Ternyata responnya bagus, Pak. Iya, Pak. Kalau mahasiswa disuruh magang, tapi dosennya magang belum pernah. Sama dengan guru-guru. Kita selalu siswa-siswanya untuk prakrin. Di lapangan macam-macam, ada 3 tugas prakrin itu karena tidak tersinkronisasi dengan tempat prakrinnya, sehingga anak kita itu hanya satu, membuat kopi, memfotokopi. Nah, apakah tujuan itu yang kita lakukan anak-anak kita prakrin? Saya berharap Bapak Ibu, kalau anak-anak kita praktik, tolong disinkronkan dengan industrinya. Tolong disinkronkan materinya dengan industri. Seumpama ya, saya yakin setiap sekolah untuk update teknologi tidak bisa selaras dengan perkembangan teknologi yang di luar atau perkembangan teknologi yang ada di industri. Sehingga kita harus menyinkronkan materi apa yang sudah didapat di sekolah. Kira-kira materi apa yang harus didapat anak-anak didik kita di praktik. Ini harus disinkronkan, Bapak Ibu. Saya menyampaikan di depan, mungkin Bapak Ibu ada mudah Bapak menyampaikan. Iya, betul, saya yakin. Karena industri yang ada di Indonesia dengan jumlah siswa yang akan praktik tidak sebanding. Itu kenyataan. Beda yang di Jerman, beda yang di Korea, beda yang di Jepang. Kalau di Jerman, terus terang Bapak Ibu yang pernah ke Jerman, industri justru yang butuh anak didik, yang butuh siswa untuk magang. Kalau di Jerman, kalau di kita kan agak susah. Tapi upaya-upaya ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Pilpresnya yang mulai Pilpres nomor 9 tahun 2016 dan sekarang ada yang terbaru. Untuk mendorong industri-industri untuk membantu sekolah-sekolah khususnya vokasi untuk menerima anak didik kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, perlu ada inovasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, dalam rangka kita melakukan riset-riset untuk mengembangkan proses pembelajaran. Harus ada, karena kebijakannya sudah berjalan dari kurikulum Merdeka. Sekarang kita coba, Bapak Ibu tolong nanti yang belum mengisi research study tolong segera diisi, sehingga kita akan memijak program kita seperti apa. Itu berawal dari hasil research study. Nah, ini mohon, kami kebetulan diamanai, kali ini maksud saya diamanai oleh Direktorat Pendidikan Vokasi untuk melakukan terobosan-terobosan khususnya yang untuk research study. Nah, ini tolong Bapak Ibu nanti lewat operatornya tolong diingatkan lagi itu untuk mengisi research study, penelusuran siswa-siswa kita. Nah, ini kami selalu setiap hari monitor, ada 4 provinsi. Yang kemarin paling tinggi Bangka Belitung ya Pak, Bangka Belitung ya. Lalu Kepulauan Riau, nanti
Nanti saya akan melakukan terobosan-terobosan yang untuk teman-teman yang di Banten, karena Banten kebetulan sekolahnya banyak, 700 sekian. Kita harus meningkatkan komunikasi dengan kepala bidangnya, karena ini terus termasuk yang PBD, ini terus ini PBD juga, ini juga selalu dimonitor. Setiap hari Rabu kita melakukan rapat di tingkat nasional. Itu kita bisa kelihatan mana provinsi yang sudah bergerak, mana yang belum. Tapi saya yakin dengan kerjasama kita bersama, kita selalu mengingatkan, kita selalu memberi informasi sudah sejauh mana perkembangan-perkembangan yang kita lakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang kami sampaikan. Saya mohon pada akhir kegiatan pelatihan kepala sekolah ini Bapak Ibu akan melakukan menyusun program rencana tindak lanjut yang akan dilakukan di sekolah. Nah, ini tolong disusun sebaik mungkin. Insya Allah nanti rekan-rekan kami akan melihat sudah sejauh mana rencana yang Bapak Ibu lihat. Kita melihat itu dalam arti, teman-teman kita itu melihat dalam arti, ayo kita bersama-sama apa yang menjadi permasalahan pada melakukan RTL itu, lalu bagaimana kita mengambil solusinya sehingga kita tidak ada saling mendahului. Artinya kita selalu membantu Bapak Ibu semua, karena perubahan-perubahan ini kita harus dilakukan kita bersama. Perubahan mindset harus dilakukan oleh kita. Nanti kita yang berubah, nanti akhirnya teman-teman yang lain juga akan berubah. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas kerja kerasnya. Tadi sudah disampaikan Pak Usni, kita mempunyai fasilitas khususnya yang kesehatan. Nanti di belakang serbaguna ada balai kesehatan. Memang dokternya adanya jam 1, biasanya sampai jam 3. Kami kontraknya seperti itu. Tetapi karena kondisinya sudah COVID sudah menurun, saya tidak akan kita tidak akan lengah terhadap COVID itu dengan melakukan, kita selalu memakai masker, cuci tangan, yang kita lakukan. Berikutnya, kalau Bapak Ibu di malam hari masih ada gangguan kesehatan, Bapak Ibu bisa calling sama satpam di pos sana, pos dekat asrama, yang pos barat. Kalau kita nanti akan diantar kalau Bapak Ibu membutuhkan perawatan atau harus ke dokter pada malam hari. Itu mungkin yang kami sampaikan. Terus jaga kesehatan Bapak Ibu, terus mengikuti kegiatan ini dengan baik. Harapan kita selalu diberi kesehatan, selalu meningkatkan kompetensi ini dengan baik, dan akhirnya anak-anak didik kita bisa diterima di tempat kerja yang kita inginkan. Mungkin itu yang kami sampaikan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan peningkatan kompetensi kepala sekolah di Provinsi Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau kami nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.